Setiap pagi, di sebuah rumah tua yang kini hanya ditemani kesunyian, Ibu Sumarni duduk sendirian di beranda. Matanya memandang jauh ke depan, merindukan keceriaan yang dulu pernah ada. Suara tawa cucu, obrolan hangat dengan anak-anak, dan suara-suara kehidupan yang meramaikan rumahnya. Namun sekarang, yang ada hanyalah angin yang berhembus pelan, suara burung berkicau, dan kesepian yang perlahan menyelimuti dirinya. Suatu kondisi yang ia coba hadapi sendirian. Padahal siapa sangka bahwa kesepian yang dialaminya setiap hari bisa menggerogoti tubuhnya dengan cara yang tak terlihat, mempengaruhi kesehatan fisik dan emosionalnya secara mendalam, yang bahkan tidak disadari oleh banyak orang, termasuk dirinya sendiri, sehingga membawa kita untuk bertanya, apakah benar kesepian bisa mempengaruhi tubuh lansia hingga mengurangi kualitas hidup mereka secara signifikan? Dan apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi masalah yang tak hanya berakar dari perasaan, namun juga dari dampak fisik yang nyata? Hari ini, kita akan membahas sebuah masalah yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi banyak lansia di sekitar kita, kesepian. Kesepian pada lansia bukan hanya sekadar perasaan yang datang dan pergi, namun ia memiliki dampak fisik yang nyata. Kisah Ibu Sumarni, seorang wanita berusia 72 tahun, akan membawa kita melihat bagaimana kesepian yang dialaminya seiring berjalannya waktu telah mempengaruhi kondisi fisiknya secara perlahan. Meskipun fisiknya tampak sehat dan tidak ada penyakit serius yang terdeteksi, kesepian yang dirasakannya membuat dirinya semakin merasa lelah, tidak bersemangat, dan bahkan sering mengalami penurunan nafsu makan. Melalui cerita ini, kita akan memahami bahwa kesepian bukan hanya masalah perasaan, tetapi juga masalah kesehatan yang perlu diperhatikan dengan serius. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kondisi emosional lansia dapat memengaruhi kesehatan fisik mereka dan bagaimana kita bisa membantu mereka untuk keluar dari kesepian yang bisa menggerogoti tubuh mereka tanpa disadari. Yuk, kita mulai. Ibu Sumarni dan kehidupan kesepian yang menggerogoti. Ibu Sumarni adalah seorang lansia berusia 72 tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah tua yang dulu penuh dengan tawa dan kebersamaan. Suaminya telah meninggal 5 tahun yang lalu, meninggalkan dirinya sendiri dalam sepi. Anak-anaknya tinggal di kota lain, sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka, yang seringkali membuat jarak emosional antara Ibu Sumarni dan mereka. Komunikasi pun terbatas hanya melalui telepon, yang kadang-kadang berlangsung seminggu sekali atau bahkan lebih lama. Ketika Ibu Sumarni pertama kali mulai merasakan kesepian, ia mencoba untuk menghadapinya dengan tetap sibuk. Ia menyapu halaman, memasak, dan pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian. Namun, seiring waktu, semangat yang dulu ada semakin memudar. Tidak ada lagi tawa anak atau cucu yang mengisi ruang rumahnya. Keseharian yang dulunya terasa penuh dengan aktivitas menjadi sepi dan sunyi. Hari-hari berlalu dengan monoton, dan setiap pagi, Ibu Sumarni mulai merasa seolah hidupnya tidak memiliki tujuan lagi. Ketika ditanya, dia selalu menjawab dengan tersenyum, namun raut wajahnya menunjukkan kepedihan yang dalam. Kesepian ini bukan hanya tentang merindukan kehadiran orang-orang terdekat. Ini adalah tentang kehilangan makna hidup yang dulu ada dalam kebersamaan. Rasa sepi ini mulai menghampiri fisiknya, mempengaruhi keadaan psikologisnya yang menyebabkan penurunan kesehatan fisik yang signifikan. Mengalami kesepian dalam jangka waktu lama telah menciptakan perasaan tidak berarti, tidak dibutuhkan, dan tidak diinginkan. Semua itu membangun tembok di sekeliling hatinya, dan meskipun banyak orang yang peduli, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam rasa sakit yang ia alami. Tapi lebih dari itu, dampak dari kesepian Ibu Sumarni tidak hanya berada pada dimensi emosionalnya. Ia mulai merasakan penurunan energi yang sangat signifikan. Dulu, ia adalah sosok yang aktif. Namun, semakin lama, ia mulai merasa lebih mudah lelah. Setiap langkah menjadi terasa berat, bahkan berjalan beberapa meter ke warung depan rumah menjadi hal yang sulit dilakukan. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu tidur dan merasa enggan untuk makan. Perasaan kehilangan semangat hidup ini semakin memengaruhi nafsu makannya, dan tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan fisik. Dampak medis kesepian pada lansia. Dari sisi medis, kesepian ternyata bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Banyak orang, terutama lansia,
yang seringkali dipandang hanya sebagai perasaan yang bersifat sementara, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kesepian bisa menurunkan kualitas hidup dan memperburuk kondisi kesehatan fisik. Dalam kasus Ibu Sumarni, meskipun tidak ditemukan penyakit serius yang langsung terlihat pada pemeriksaan fisik, beberapa gejala yang ia alami cukup mengkhawatirkan. Saat Ibu Sumarni memeriksakan diri ke dokter, tekanan darahnya cenderung rendah, meskipun tidak ada indikasi hipertensi atau penyakit jantung yang jelas. Ia juga sering merasa kelelahan yang berlebihan meskipun hanya melakukan aktivitas ringan. Selain itu, nafsu makannya menurun secara signifikan, dan ini berujung pada penurunan berat badan. Kondisi tersebut memperburuk perasaan cemas dan murung yang sudah lebih dulu ada. Semua ini adalah gejala dari sebuah kondisi yang disebut sebagai loneliness syndrome, yang secara medis mengacu pada dampak buruk dari kesepian yang berkepanjangan pada lansia. Kesepian telah terbukti memiliki berbagai dampak negatif terhadap kesehatan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian dapat menyebabkan peningkatan kadar hormon stres, seperti kortisol, yang dapat meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan tidur. Hormon ini juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh, yang membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Selain itu, kesepian dapat mempercepat proses penurunan fungsi otak. Ketika seseorang merasa terisolasi, aktivitas otak yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental mulai berkurang. Penurunan interaksi sosial menyebabkan berkurangnya stimulasi mental, yang dapat memperburuk risiko terkena gangguan kognitif, termasuk demensia dan Alzheimer. Pada kasus Ibu Sumarni, meskipun ia belum didiagnosis dengan demensia, penurunan daya ingat dan konsentrasi sudah mulai terlihat. Lebih jauh lagi, penelitian menunjukkan bahwa kesepian juga dapat memengaruhi pola tidur lansia. Tidur yang terganggu dan berkualitas rendah dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental lainnya, seperti depresi dan kecemasan, yang semakin memperburuk kondisi fisik mereka. Kualitas tidur yang buruk juga meningkatkan risiko masalah jantung, gangguan metabolik, dan memperlambat proses penyembuhan tubuh dari penyakit. Loneliness syndrome. Mengapa lansia lebih rentan? Mengapa kesepian begitu berbahaya bagi lansia? Ini karena lansia seringkali berada dalam situasi yang meningkatkan rasa kesepian mereka. Banyak lansia yang tinggal sendirian setelah kehilangan pasangan hidup, sementara anak-anak dan cucu mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Selain itu, banyak lansia yang mulai mengalami penurunan kemampuan fisik dan kognitif yang membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam aktivitas sosial secara aktif. Akibatnya, mereka terisolasi dan merasa terputus dari dunia luar. Ketika seseorang lanjut usia tidak memiliki interaksi sosial yang cukup, baik itu dengan keluarga, teman, atau komunitas, mereka mulai merasa diabaikan dan terpinggirkan. Ini menyebabkan perasaan kesepian yang mendalam, yang kemudian berdampak pada kondisi fisik mereka. Fisik yang melemah ini memperburuk kondisi emosional dan menciptakan lingkaran setan, di mana kesepian semakin memperburuk kesehatan, dan kesehatan yang buruk membuat mereka semakin terisolasi. Hal ini juga berhubungan dengan perubahan psikologis yang sering dialami lansia, seperti perasaan kehilangan tujuan hidup, hilangnya peran mereka dalam keluarga atau masyarakat, serta berkurangnya kesempatan untuk berkontribusi. Rasa tidak berguna ini semakin membuat mereka terperangkap dalam kesepian dan berisiko mengalami depresi. Depresi pada lansia seringkali terabaikan karena gejalanya yang mungkin lebih halus dan disalahartikan sebagai bagian dari proses penuaan yang normal. Sementara itu, bagi lansia yang sudah mengalami kondisi medis tertentu, seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan jantung, kesepian bisa memperburuk penyakit mereka. Misalnya, stres emosional akibat kesepian dapat meningkatkan kadar gula darah pada penderita diabetes, atau memperburuk masalah jantung dengan meningkatkan tekanan darah. Kesepian juga dapat memperburuk rasa sakit fisik, karena orang yang merasa terisolasi cenderung tidak berusaha mencari pengobatan atau berbicara tentang gejala fisik mereka. Karena dampaknya yang sangat besar, penting untuk menyadari bahwa kesepian pada lansia adalah masalah yang lebih dari sekadar perasaan sementara. Ini adalah kondisi medis yang memerlukan perhatian dan intervensi yang serius. Namun, banyak orang yang masih menganggap kesepian lansia sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Padahal, jika tidak diatasi, kesepian bisa memperburuk kualitas hidup lansia, bahkan dapat memperpendek usia mereka. Menghadapi kesepian pada lansia, khususnya pada sosok seperti Ibu Sumarni, memerlukan pendekatan yang holistik
dan penuh perhatian. Perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesejahteraan fisik dan mental mereka. Solusi pertama yang paling efektif adalah dengan mengajak keluarga lebih aktif terlibat dalam kehidupan lansia, serta melibatkan masyarakat sekitar dalam memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. 1. Keterlibatan keluarga, video call, pengiriman pesan, dan kunjungan rutin. Salah satu solusi yang paling mudah dan murah adalah dengan meningkatkan komunikasi dengan keluarga, meskipun jarak memisahkan. Untuk Ibu Sumarni, keluarga mulai lebih aktif dalam menghubunginya, meskipun hanya melalui panggilan video singkat setiap hari. Meskipun hanya berlangsung selama 5 menit, interaksi ini memberikan perasaan dihargai dan diperhatikan, yang sangat penting untuk mengurangi rasa kesepian yang ia rasakan. Video call memberikan kesempatan bagi Ibu Sumarni untuk melihat wajah anak-anak dan cucunya, yang memberikan rasa kedekatan dan koneksi yang sangat diperlukan oleh lansia yang tinggal jauh dari keluarga. Selain video call, cucu-cucu Ibu Sumarni juga mulai mengirimkan pesan suara setiap pagi. Ini adalah hal kecil yang memiliki dampak besar. Dengan mendengar suara orang yang ia sayangi, Ibu Sumarni merasa diingat dan dihargai, yang sedikit banyak menghilangkan perasaan kesepian yang selama ini menyelimutinya. Tidak hanya itu, dengan sering berkomunikasi, anak-anak dan cucu-cucu dapat memantau kondisi fisik dan emosional Ibu Sumarni, serta memberikan dukungan yang lebih konkret jika diperlukan. Kunjungan rutin juga sangat penting. Meskipun anak-anak Ibu Sumarni tinggal jauh, mereka bisa merencanakan kunjungan lebih sering, meskipun hanya sebentar. Kedatangan mereka ke rumah Ibu Sumarni, meskipun hanya untuk sekadar berbincang atau menemani makan siang bersama, dapat memberikan efek positif yang luar biasa. Interaksi sosial langsung, meskipun singkat, dapat meringankan perasaan kesepian dan memperbaiki suasana hati lansia. 2. Peran komunitas dan lingkungan sekitar. Selain keterlibatan keluarga, lingkungan sekitar, khususnya melalui kader posyandu lansia, dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesepian lansia. Kader posyandu lansia memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada lansia yang tinggal sendirian. Kunjungan kader posyandu yang dilakukan secara rutin untuk berbincang dan memberikan perhatian bisa membantu lansia merasa dihargai dan diingat oleh masyarakat sekitarnya. Di banyak daerah, kader posyandu lansia tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga mengadakan kegiatan sosial seperti senam lansia atau pengajian. Ibu Sumarni, misalnya, kembali aktif dalam pengajian dan senam lansia yang diadakan setiap minggu. Kegiatan semacam ini memberi kesempatan bagi lansia untuk bertemu dengan teman-teman sebaya mereka, berbicara, dan saling berbagi cerita. Momen kebersamaan ini, meskipun tidak selalu melibatkan anggota keluarga, memberikan rasa terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman hidup serupa. Selain itu, kegiatan sosial ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional lansia, mengingat banyak kegiatan yang melibatkan pergerakan fisik yang ringan. Partisipasi dalam kelompok atau komunitas sosial ini juga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dari sesama lansia yang mungkin menghadapi masalah serupa. Dalam konteks ini, komunitas menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, sehingga mengurangi perasaan terisolasi. 3. Dukungan psikologis dan layanan kesehatan mental. Selain dukungan fisik dan sosial, perhatian terhadap kesehatan mental lansia juga sangat penting. Kesepian pada lansia seringkali berkaitan dengan perasaan tertekan, cemas, dan bahkan depresi. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis yang tepat kepada lansia yang mengalami kesepian. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental lansia dapat dilakukan melalui program pemerintah atau lembaga sosial yang memiliki layanan untuk lansia. Di beberapa tempat, terdapat konselor atau psikolog yang menyediakan layanan gratis atau dengan biaya rendah bagi lansia yang membutuhkan. Misalnya, memberikan sesi konseling kepada Ibu Sumarni untuk membantunya mengatasi perasaan kesepian yang mendalam bisa sangat membantu. Melalui sesi konseling, lansia dapat belajar cara untuk mengelola emosi, meningkatkan rasa percaya diri, dan menemukan cara-cara sehat untuk mengatasi kesepian mereka. 4. Teknologi dan inovasi untuk lansia. Kemajuan teknologi juga memberikan peluang besar untuk mengurangi kesepian pada lansia.
Selain komunikasi melalui telepon dan video call, aplikasi atau perangkat teknologi lainnya yang dirancang khusus untuk lansia dapat memberikan manfaat tambahan. Beberapa aplikasi telah dikembangkan untuk memungkinkan lansia tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman mereka, serta memudahkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara virtual. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk membantu lansia menjaga kesehatannya. Misalnya, perangkat yang memungkinkan lansia untuk memantau kesehatan mereka, seperti tekanan darah, gula darah, atau bahkan aktivitas fisik mereka, dapat memberikan rasa aman dan membantu mereka menjaga kesehatan dengan lebih baik. Dengan bantuan teknologi ini, lansia dapat tetap aktif secara fisik, berpartisipasi dalam kelas kebugaran virtual, dan merasa lebih terhubung dengan dunia luar meskipun mereka tidak dapat berinteraksi langsung. 5. Pemberdayaan lansia dalam kegiatan sosial. Pemberdayaan lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar dapat menjadi solusi yang sangat efektif dalam mengurangi kesepian. Misalnya, Ibu Sumarni yang semula hanya ikut pengajian, kini terlibat aktif dalam kegiatan yang melibatkan peran serta lansia lainnya, seperti kelompok diskusi atau pengumpulan donasi. Kegiatan seperti ini memberi lansia perasaan bahwa mereka masih memiliki kontribusi yang berarti dalam masyarakat. Peran serta dalam kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk bersosialisasi, tetapi juga memberikan rasa tujuan hidup yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Lansia yang merasa berguna dan dibutuhkan cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih aktif secara fisik dan mental. Kesepian bukan hal sepele. Pada lansia, kesepian bisa melemahkan tubuh sama seperti penyakit fisik. Tapi kabar baiknya, ada solusi. Perhatian kecil, komunikasi rutin, dan dukungan sosial bisa membuat perbedaan besar. Jangan tunggu lansia di sekitar kita sakit, dulu baru kita peduli. Cukup dengan sapaan, panggilan video, atau kunjungan singkat, itu sudah bisa menjadi obat paling mujarab. Seperti Ibu Sumarni, banyak lansia hanya butuh merasa berarti. Kamu punya orang tua, kakek nenek? Coba hubungi mereka hari ini. Karena satu panggilan bisa menyelamatkan hati dan mungkin juga nyawa. Jika kamu terinspirasi oleh cerita Ibu Sumarni dan ingin lebih banyak melihat kisah-kisah lain yang mengajarkan kita tentang kehidupan lansia, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kamu. Kami ingin mendengar pendapat kamu. Tulis di kolom komentar, doa apa yang kamu harapkan bisa terkabul di usia senja nanti? Kami semua di sini saling mendukung dan berdoa untuk kebaikan. Semoga doa-doa kita selalu terkabul dan kesehatan serta kebahagiaan selalu menyertai kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga harimu penuh berkah.